Halo teman-teman, kembali lagi di channel LD Roto dengan saya Laode Rahdian Octavia. Akan memberikan penjelasan sedikit, mungkin kita belajar bersama mengenai pengertian modal dan beberapa rinciannya secara garis besar gitu. Oke, yang pertama kita bisa lihat sama-sama ya. Modal itu di sini penjelasannya ialah merupakan sumber pendanaan utama bagi perusahaan. Nah, jadi modal itu berasal dari investasi pemilik dan menunjukkan kepemilikan mereka pada bisnis. Itu. Jadi gampangannya itu modal ialah kas awal gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membangun sebuah usaha atau membangun sebuah bisnis, kita memerlukan dana untuk macam-macamnya tersebut untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana atau apapun tersebut pertama. Nah, selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis modal. Nah, jenis-jenis modal itu kita gampangnya terpisah ada tiga jenis modal. Yang pertama adalah modal saham. Nah, apa sih modal saham? Jadi di sini dijelaskan tertulis modal saham ialah modal yang diperoleh melalui penjualan saham, memberikan hak kepemilikan kepada pemegang saham. Jadi contohnya sudah banyak sekarang ini modal-modal saham tersebut. Contohnya ada perusahaan yang baru rintis, lalu karena dia kekurangan modal, jadi dia buka investor. Nah, contohnya lalu ada investor masuk, dia nanam modal di situ, membantu perusahaan tersebut agar bisa beroperasional. Nah, itu contohnya modal saham. Nanti keuntungannya sesuai kesepakatan antara pihak-pihak tersebut, mau dibagi berapa gitu dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada modal hutang. Modal hutang kalau di sini tertulis ialah modal yang diperoleh melalui pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga. Nah, contoh gampangnya itu kalau kita misalnya mau buka usaha atau bisnis, tapi kita nggak punya uang, nggak punya modal nih misalnya. Jadi lalu kita pergi ke bank mengajukan pinjaman. Lalu kita dapat dari bank memberi kita dana, kita buka usaha, dan kalau sudah jatuh tempo sudah ditetapkan bersama, misalnya 2 bulan atau 3 bulan dan sebagainya, kita wajib mengembalikan dana tersebut kepada pihak bank beserta bunga-bunga yang sudah disepakati tersebut. Belibet. Selanjutnya yang ketiga ada modal hibah. Nah, modal hibah di sini ditulis modal yang diperoleh dari donasi atau hibah tanpa kewajiban pengembalian. Jadi gampangannya itu kalau kita definisikan kayak sedekah gitu misalnya, entah itu dalam bentuk uang, dalam bentuk bangunan, dalam bentuk alat-alat dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah bisnis, misalnya kita kekurangan alat atau kekurangan bahan, lalu ada orang yang memberikan secara sukarela, gampangannya seperti itu untuk yang modal hibah. Nah, selanjutnya ada sumber modal di sini ya, sumber modal. Kalau sumber modal itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada modal sendiri. Nah, jadi kita sumber modal pertama modal sendiri. Di sini kita bisa lihat bareng-bareng ya, tulisannya itu penjelasannya. Sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan termasuk setoran modal awal dari keuntungan yang ditahan. Jadi gampangannya, contohnya kita mau buka usaha, lalu kita modalnya dari kita sendiri. Jadi kita tidak melakukan seperti contoh-contoh tadi, seperti entah itu pinjaman, seperti itu investor, hibah dan lain sebagainya. Jadi pure dari kita sendiri semua. Selanjutnya ada modal luar. Nah, yaitu sumber modal yang berasal dari pihak luar seperti investor, bank, dan lembaga keuangan. Nah, seperti 3 contoh tadi ya, entah itu dari pinjaman pihak bank, dari investor, dan dari hibah. Itu contoh dari modal luar. Nah, selanjutnya di sini ada struktur modal. Kalau kita lihat bareng-bareng di sini ada struktur modal itu cuma dibagi 2. Struktur modal, ingat, cuma dibagi 2, yaitu ada modal saham dan modal utang. Modal saham dan modal utang itu dibagi 2, akan tetapi tidak 50% 50%. Jadi tidak 50-50, tidak setengah-setengah. Jadi
pembagiannya itu adalah modal saham sebesar 60% dan modal utang sebesar 40%. Jadi sesuai tabel yang di sini yang sudah dijelaskan ya. Keterangannya. Jadi modal saham yang 60% itu keterangannya seperti yang di sini. Modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Selanjutnya yang modal utang adalah modal yang diperoleh melalui pinjaman. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang manajemen modal. Jadi modal itu tidak semerta-merta kita keluar masuk. Jadi kita harus memanajemen modal tersebut agar teratur gitu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada 3 ya. Kalau di sini ada 3. Yang pertama adalah perencanaan modal. Perencanaan modal tersebut yaitu menentukan kebutuhan modal dan sumber pendanaan. Jadi sebelum kita melakukan atau mendirikan sebuah usaha, mendirikan sebuah bisnis atau lain sebagainya, kita harus melakukan perencanaan. Ingat, perencanaan. Jadi kita tentukan dulu kebutuhan modalnya sebesar berapa, apa aja, dan sumber pendanaannya itu dari mana. Entah itu kita dari dana pribadi atau dari pihak bank, dari hibah dan lain sebagainya. Kita tentukan dulu gitu. Selanjutnya yang kedua ada penganggaran modal. Nah, menentukan alokasi modal untuk berbagai keperluan. Ketika sudah perencanaan modal nih, kita sudah dapat perencanaan modal. Kita sudah dapat contohnya, lalu kita alokasikan modal, kita pisah-pisah. Oh, modalnya terkumpul segini sesuai dengan perencanaan awal. Lalu kita bagi-bagi, segini buat ini, segini buat ini, segini buat ini gitu. Jadi dibagi-bagi agar apa? Agar tidak berantakan gampangannya. Jadi sudah terbagi-bagi, sekian untuk beli ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini. Jadi teratur gitu. Selanjutnya yang terakhir ada pengendalian modal, yaitu adalah memantau penggunaan modal dan memastikan efisiensi. Jadi walaupun kita sudah melakukan perencanaan modal, kita sudah melakukan penganggaran modal, tetap kita melakukan pengendalian modal. Caranya gimana? Yaitu pengendalian modal itu dengan cara kita memantau penggunaan modal. Jadi kita pantau setiap modal yang keluar, setiap modal yang digunakan kita pantau dengan saksama, kita pantau dengan teliti. Jadi, oh ini modal yang segini buat ini, segini buat ini. Jadi cocok gitu loh. Maksudnya gampangannya tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Oke, jadi secara garis besarnya itu aja. Mungkin secara garis besar yang gampang, cuman beberapa ini yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Enjoy.